bukan sebagai akibat, dan kita mulai dengan bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah akan mendorong kebenaran dan kebaikan, dan bismillah itu akan memasung keburukan-keburukan. Kalau tidak percaya, ya, kalau sedang mau marah, bacalah bismillah. Pada saat sedang mau emosi, bacalah bismillah. Tapi jangan hanya pada bacaan lisan, tapi pikiran kita ikut membaca, perasaan kita ikut membaca. Apakah bismillah itu? Kalau lebih begitu, session pertama habis. Satu topik yang diangkat oleh Mas Wendy dari Bekasi. Saya mohon maaf dan mohon dimaklumi ya, karena saya tidak punya target apa-apa. Saya hanya berusaha sebaik-baiknya, meskipun pasti banyak kekurangan-kekurangan saya dan tidak bijak dan seterusnya. Mosok satu topik menghabiskan 1 jam. Tapi begitulah. Saya tidak di dalam tugas untuk menaikkan rating acara ini, dan saya juga bukan dalam tugas untuk mencerahkan orang lain. Tugas saya hanyalah bagaimana menjawab pertanyaan dengan sebaik-baiknya, sesuai kapasitas yang masih banyak kekurangan dan kelemahan. Begitu kiranya. Saya kembali kepada bos. Baik, Siwo. Jadi memang tepat nih, sesi pertama sudah selesai. Jadi kita break dulu ya, Siwo ya? Ya. Baiklah. Saya mundur dulu. Semoga nanti masih bisa kembali. Baiklah, audiens, berproses menuju ke stadion diri akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing Department 525-7892, or click www.litefmjakarta.com. anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Moviegoers, check this one out. 1, 2, 3. You're ravishing. Kiki, Nadia, Charlize. Bats! I have to get my son! The box office. Benjamin. Is you. Is somebody looking for me? Hi. Benjamin, what are you doing here? Father. So when do we let the people know? Our mission is to assure the continuity of our species. What happened with Jasper was nothing. Nothing compared to what could happen. Movie Light Review. Laden setelah Independence Day dan The Day After Tomorrow, sutradara Roland Emmerich kembali melepas film bencana dahsyat yang menghancurkan bumi berjudul 2012. Dalam film ini, Rain memerankan Raizo, seorang ninja yang kabur dari perguruannya. Movie Light Info. Complete in one package. Every Friday at 8 p.m. Movie Highlight. You have made me proud, my son. Grab your popcorn and watch the movie. This Light FM. Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Ya, audiens, kita bersama lagi di berproses menuju kesejahteraan diri. Edisi hari ini, hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 bersama saya DFM Roll dan juga teman sering kita Siwo Agus Hidayat. Kita kembali sapa beliau. Assalamualaikum Siwo. Halo Siwo. Halo Siwo. Halo Siwo. Halo. Ya. Suaranya kecil sekali. Kecil sekali ya. Iya tuh. Oh, pantas tadi berkali-kali. Oke. Baiklah Siwo, kita memasuki sesi yang kedua malam ini. Nanti kita akan menerima 2 penelpon dan akan kita bacakan 3 SMS. Penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
dengan Mas Agus Di Kebayoran. silakan. Halo, bisa lebih keras? Baik, Mas Agus, tolong dikeraskan sedikit ya. Iya. Dan monitornya dikecilin tuh, suara monitornya. Ya. Halo? Suara monitornya. Iya. Ya. Tuh masih. Halo? Oke. Halo? Ya, silakan Iya. Mas Agus. Iya. Iya, selamat malam. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam, dengan siapakah? Mas Agus Mas Agus. Kebayoran Lama. Iya. Ya, itu diterangkan mengenai cinta itu tadi yang yang kaitannya dengan kebahagiaan itu ya tadi ya. Itu aja. Cinta dan kebahagiaan. Iya, tadi kan yang barusan itu yang terakhir menit-menit terakhir itu gitu, yang tadi ya itu langsung sekalian disaringkan aja. Yang Siwo menangkap Siwo ya. Mudah-mudahan. Baiklah, terima kasih Mas Agus ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon yang kedua di 0213983595. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Tidak menjawab tadi. Silakan kami buka lagi line telepon untuk Anda live audience di 0213983595. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bayu di Purwakarta. Bayu Purwakarta. Iya. Silakan. Ini mau nanya ini. Menurut Siwo ya, kitab Al-Quran itu yang isinya tekstual ayat itu lebih baik difungsikan seperti apa, Wo? Al-Quran. Karena yang saya tahu ya, kitab Al-Quran itu hanya difungsikan untuk ikro, itu kan ikro bacalah gitu ya. Cuma diperlombakan tilawah itu. Iya. Jadi gimana tuh yang lebih baik gitu? Baik. Tentang memfungsikan kitab Al-Quran. Itu aja dah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penelpon dan sekarang kita akan bacakan SMS di 081880101058. Dari Susanto di Tangerang. Agak keras dikit. Iya, Siwo. Susanto di Tangerang. Susanto menanyakan apa arti Islam, iman, dan takwa menurut pemahaman Siwo. Cukup menangkap ya Siwo ya. Kemudian Taufik di Lebak. Apa hukumnya berternak atau menjual atau membeli? Bisa lebih keras? Iya. Apa hukumnya beternak, menjual atau membeli tokek, katak? Terus apa hukumnya kredit? Contohnya kredit motor. Begitu sih, Wo. Kemudian berbisnis juga nih ternyata ya. Kemudian Bapak Kuswara di Jakarta. Apa yang dimaksud dengan latifah? Kemudian tahapan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai pada level latifah tersebut? Begitu sih, Wo. 3 SMS saja dan 2 penelpon. Pak Susanto, terus Taufik. Iya. Taufik. Dan Pak Kuswara. Dan Kuswara. Pak Kuswara. Iya. Oke, matur nuwun. Baik, silakan. Saya ambil semua. Baik, Siwo. Selamat tidur. Kita masuk Mas Agus di Kebayoran Lama. Beliau ingin mungkin tadi tertarik ada sedikit kalimat cinta dari sana, dan apa hubungannya cinta dan kebahagiaan, atau cinta mana yang terkait dengan kebahagiaan. Tadi kan kita sudah sedikit membahas ya 1 jam bahwa kebahagiaan itu punya jalurnya sendiri, punya pusatnya sendiri, dan kebahagiaan itu adalah sebuah akibat dari sebab-sebab yang kita ambil. Kemudian apakah cinta? Cinta itu sebab atau akibat? Ya, dulu sih saya diajari bahwa cinta adalah landasan dan dasar dari rumah tangga, misalnya gitu ya. Berdasarkan cintalah maka kita membangun sebuah rumah tangga
tangga gitu ya. Itu dulu, tapi sekarang harus saya rubah semua. Cinta itu akibat. Sehingga cinta itu akan ada pada ranah kebahagiaan atau bukan. Itu sangat bisa dilihat dari sebab-sebabnya. Cinta itu akibat. Ini yang mungkin menurut saya sangat penting. Cinta itu akibat. Tergantung sebabnya apa. Sehingga cinta itu ada cinta yang busuk, ada cinta yang gombal, ada cinta yang indah, ada cinta yang suci. Tergantung sebabnya. Cinta itu bisa tumbuh dari adanya hubungan-hubungan. Cinta itu bisa tumbuh dari karena ada ketertarikan. Cinta itu bisa tumbuh karena hutang budi. Cinta itu bisa tumbuh karena banyak hal. Cinta bisa tumbuh dengan cara yang benar dan cinta bisa tumbuh dengan cara yang salah. Cinta bisa tumbuh dari pernikahan, cinta juga bisa tumbuh dari perselingkuhan. Cinta bisa tumbuh dari norma-norma yang benar, tapi cinta juga bisa tumbuh dari kumpul kebo. Jadi cinta bisa tumbuh dari banyak sebab. Yang menentukan cinta itu baik atau buruk, cinta itu akan membawa kebahagiaan atau tidak, sangat bisa dilihat dari sebabnya. Kita sering diajari oleh berita-berita, diajari oleh sinetron-sinetron, diajari oleh film-film, bahwa cinta adalah segala-galanya. Ntar dulu. Kalau kita bisa memahami bahwa cinta itu akibat, maka kita akan jauh lebih mudah untuk menempatkan, memposisikan di mana tempat kedudukan cinta itu. Nah, cinta yang terkait dengan kebahagiaan hanyalah cinta yang lahir dari alur-alur kebahagiaan. Cinta yang merupakan akibat dari kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai norma-norma yang baik dan benar. Cinta akan semakin bertumbuh, semakin suci pada saat sebab-sebabnya bernuansa nilai-nilai ketuhanan. Kurang lebih seperti itu. Hati-hati dengan doktrin cinta yang sekarang sudah mendoktrin hampir nyaris seluruh muda-mudi kita. Ya, bahwa untuk menegakkan rumah tangga itu harus dengan cinta. Tidak. Karena cinta itu bisa baik dan bisa buruk. Karena cinta adalah akibat dari sebab-sebabnya. Cinta bisa tumbuh dari sebab yang buruk dan cinta bisa tumbuh dari sebab yang baik. Kalau ingin menegakkan rumah tangga, harus dengan norma-norma yang baik sehingga akan mengakibatkan cinta yang baik. Maka terjadilah rumah tangga yang harmoni dan baik, rumah tangga yang pada jalur kebahagiaan, bukan sekedar kesenangan dan kepuasan belaka. Ya, kira-kira begitu saja. Karena tadi sudah banyak, itu tinggal dimasukkan ke bahasan yang tadi. Kemudian dari Purwakarta, Mas Bayu, Al-Quran itu difungsikan untuk apa? Dibaca? Karena itu Quran maka harus diiqra atau dilombakan. Ya, Al-Quran itu kan bagian dari wahyu Tuhan, bagian dari firman Tuhan. Itu merupakan pedoman-pedoman kehidupan bagi penghamba Tuhan, pedoman-pedoman manusia agar manusia ada pada jalur-jalurnya untuk mendekat kepada Tuhan. Maka akibat-akibat yang logis akan mengikuti kita. Kesuksesan, kedamaian, kebahagiaan itu pasti ikut pada saat kita mengikuti wahyu itu. Nah, terus
Difungsikan apa Al-Quran itu? Difungsikan sebagai pedoman hidup, difungsikan sebagai tuntunan kehidupan. Ya itu. Tapi apakah bagaimana dengan Iqra misalnya? Iqra itu salah satu bagian agar kita bisa memahami apa yang dikandung di dalam ayat-ayat itu, membaca ya. Tapi kalau berhenti pada membaca, ya berarti tidak sampai kepada fungsinya, karena fungsinya untuk menjadi kompas kehidupan kita. Dilombakan itu sebagai salah satu sarana agar kita itu ingat bahwa kita ini punya pedoman hidup. Kita punya wahyu-wahyu yang bisa menuntun kehidupan kita, bisa menjadikan sebuah budaya agar kita ingat kepada Al-Quran. Ya, maka diadakan budaya-budaya yang bisa lebih mendekatkan kita kepada Al-Quran. Apa musabaqah tilawatil Quran misalnya. Tetapi kalau hanya berhenti di situ, hanya kemudian sekedar sebagai lomba, apalagi kemudian motif-motif yang lain, motif-motif egoisme masuk di situ, ya akhirnya tidak sampai kepada fungsinya. Harus kita fungsikan sebagai apa Al-Quran itu? Sebagaimana kitab-kitab suci yang lain, fungsinya adalah menuntun agar hidup kita lebih mudah, lebih simpel, lebih praktis, dan untuk mencapai akibat-akibat masa depan yang sukses, selamat, dan bahagia. Itu kira-kira Mas. Kemudian Mas Sutanto dari Tangerang, apakah arti Islam, iman, dan takwa? Singkat saja, yang saya tahu, Islam itu satu istilahan, sebuah terminologi, yaitu kalau secara lughawi, ya, secara etimologis kan banyak sekali. Islam itu mengandung makna selamat, tunduk, menyerah, patuh, damai, sejahtera, mulia. Semua terkandung secara lughah, ya. Jadi makna kata itu mengandung makna-makna itu semua. Nah, kalau dikaitkan dengan predikat merek, maaf ya, made in, Islam sering dihubungkan dengan panduan-panduan kehidupan yang berdasarkan wahyu yang didakwahkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terkait dengan istilah yang nanti terkait dengan agama atau ad-din. Ya, itu yang saya pahami dengan Islam. Jadi apakah Islam itu? Islam adalah sebuah tatanan sistem yang merupakan petunjuk bagi kehidupan manusia. Itu yang saya pahami tentang Islam. Esensi ruh atau substansi dari Islam adalah keberpasrahan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, jadi dengan sadar kita menempatkan Allah sebagai Tuan kita, dan kita dengan sadar duduk sebagai budaknya, yang sering disebut dengan hambanya. Sehingga kehidupan kita ini punya tugas mulia yang akan membawa kita kepada seluruh akibat-akibat baik masa kini maupun masa depan. Dengan apakah itu? Yaitu dengan menghamba Tuhan, menghamba Allah, memposisikan diri kita sebagai budak dan Allah sebagai tuannya, dengan sadar, yang disebut dengan bertaslim atau menjadi muslim. Ya. Jadi Allah lah Tuhan saya, Allah lah Tuhan saya, Allah lah komandan saya. Bukan ego saya yang jadi komandan saya, bukan diri saya sendiri yang jadi komandan saya. Ya.
Bukan diri saya sendiri yang menjadi motivasi kehidupan saya, tetapi Allah. Nah, itu esensi dari keislaman. Meskipun pakai label Islam, label Muslim, tetapi yang menjadi komandan dirinya adalah spirit egonya, spirit kelompoknya, spirit madhabnya, spirit agamanya, bukan lagi spirit ketuhanan. Nah, itu berarti sudah ada pergeseran-pergeseran. Kita ini penghamba Allah atau penghamba agama? Penghamba Allah apa penghamba madhab? Penghamba Allah atau penghamba komunitas? Penghamba Allah atau penghamba bangsa? Penghamba Allah atau penghamba kemanusiaan? Penghamba Allah atau penghamba uang? Penghamba Allah atau penghamba diri nafsu kita sendiri? Ya, seperti itulah. Muslim itu punya substansi penghambaan kepada Allah, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Seandainya ada orang seperti itu, tanpa label pun dia adalah seorang Muslim. Ya, yang nanti ada sebutan, ada Islam fitri, ada Islam maknawi, gitu ya. Bukan sekedar Islam yang slogan, Islam yang identitas, Islam yang predikat, Islam yang profan. Itulah. Kurang lebih seperti itu. Iman adalah sebuah keyakinan yang keyakinan itu ada pada ranah spiritual, bukan pada ranah rasional. Nah, kalau rasional itu paling banter sampai kepada keyakinan, yakin pada satu titik kesimpulan yang tidak bisa digantikan oleh titik yang lain. Itu keyakinan, itu ranah rasional. Nah, iman adalah keyakinan, tapi ada pada ranah spiritual, ada pada batiniah kita. Jadi iman itu jauh lebih tinggi ikatannya, jauh lebih tinggi mutunya dibandingkan keyakinan. Seorang yang beriman pasti yakin, tapi seorang yang yakin belum tentu beriman. Dan iman itu merupakan karakter pribadi. Iman adalah sebuah mutu kepribadian, bukan sebuah ucapan, bukan sebuah pemahaman, bukan sebuah ilmu, bukan sebuah teori, bukan sebuah konsep. Iman adalah sesuatu yang sudah menyatu dalam kepribadian seseorang, yang sesuatu itu merupakan ikatan jiwanya terhadap yang diimani. Ya, kita mungkin perlu bedakan antara iman dan keyakinan. Iman itu ranahnya ranah dada, keyakinan itu ranah kepala. Apakah takwa? Takwa adalah perwujudan iman dalam kehidupan. Takwa adalah implementasi keimanan di dalam action kehidupan kita sehari-hari. Begitu kira-kira? Orang beriman maka makannya menjadi bagian ketakwaan. Berdiri, duduk, berbaringnya menjadi implementasi keimanannya, sehingga semua kegiatannya menjadi kegiatan yang terkait dengan ketakwaan. Kalau keimanan itu ranahnya ranah spiritual, kalau ketakwaan ranahnya dalam dan luar. Jadi orang yang bertakwa itu pasti beriman, gitu ya. Kira-kira begitu. Iman itu adalah bagian dalam, takwa adalah implementasi keimanan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu kira-kira yang saya pahami. Masuk ke Mas Taufik. Hukum berternak, berdagang, jual beli, apa tadi ya, tokek, katak, dan lain-lain. Kemudian bagaimana hukum tentang kredit. Mohon dimaklumi sebelumnya Mas Taufik, dan mohon dimaafi panjenengan masuk ke ranah fikih, dan kalau saya jawab sebagaimana saya paham tentang fikih tentang ini, itu
itu tidak menyelesaikan masalah apa-apa kecuali menambah perbedaan saja. Maka saya kembali kepada standar normal jawaban saya terkait dengan fikih, ya. Semua masalah fikih tidak akan selesai kalau kita tidak kembali kepada ahli fikih. Itu intinya. Kalau kita jadi pasien butuh adanya kesimpulan-kesimpulan obat apa yang harus saya minum, ini diminum sehari berapa kali, 3 kali apa 5 kali 3 waktu apa 5 waktu, setelah makan atau sebelum makan. Yang bisa meracik rumus-rumus itu, yang bisa punya fatwa tentang itu adalah ahli fikih, dokter fikih. Ya. Pada saat kita tidak mempunyai dokter fikih dalam kehidupan kita, maka kita mungkin tahu satu, tapi tidak bisa mantap. Kenapa? Karena saya dengar yang lain begitu, yang lain lagi begitu. Ya, karena fikih itu merupakan hasil ijtihad, hasil istimbat. Sementara yang mengistimbatkan itu meskipun harus memenuhi syarat sebagai mujtahid atau faqih, tetapi tetap saja ada unsur relativismenya, sehingga kesimpulan, fatwa atau hasil istimbat, hasil ijtihad dari masing-masing para faqih itu akan sangat terbuka ruang terjadinya perbedaan-perbedaan kesimpulan, perbedaan-perbedaan fatwa, perbedaan-perbedaan dari hasil istimbatnya. Ya. Tapi kalau kita sudah bisa menemukan, dokter saya punya dokter pribadi ini, tidak perlu merujuk kepada dokter yang lain, tapi cukup merujuk kepada dokter pribadinya. Pak dokter, saya punya kasus begini-begini. Itu kalau dalam kesehatan, dalam hal fisik, dalam hal medis ya. Pak dokter, saya punya kasus begini-begini. Nah, Pak dokter lah yang akan tahu tentang paru-paru, bagaimana tentang jantung dan seterusnya. Dan kita juga semestinya punya juga dokter di dalam hukum universal ini yang disebut hukum fikih. Kita juga perlu punya dokter pribadi, dokter fikih. Pada saat kita punya kasus paru-paru spiritual, kasus jantung spiritual, ginjal spiritual misalnya, bagaimana mengatasi nafsu saya yang model begini, sebetulnya nafsu saya ini modelnya kayak apa, itu kemudian bisa merujuk kepada ahli fikih atau dokter fikihnya. Itu kira-kira. Kalau kita tidak mempunyai rujukan itu, kita akan mudah terbias dengan kesimpulan-kesimpulan dokter lain. Yang dokter sana mengatakan begini. Itu kalau komunitas sana itu begini hukumnya, yang sana begini, yang situ begitu. Logis, di dalam istimbat, di dalam ijtihad ada perbedaan, itu logis. Yang tidak logis pada saat kita pasien tapi kemudian ikut-ikut bikin resep. Ya. Itu saja, saya tidak bisa masuk ke topik-topik spesifiknya. Yang terakhir dari Pak Kuswara, Mas Kuswara di Jakarta. Latifah itu apa? Latifah itu sebuah kata yang belum menjadi bahasa Indonesia. Beda dengan syukur, itu sudah jadi bahasa Indonesia. Berkat sudah jadi bahasa Indonesia. Rohim sudah jadi bahasa Indonesia. Ada silaturahmi misalnya. Banyak kalimat-kalimat dari bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Tetapi kalau latifah itu kayaknya belum. Meskipun sudah ada pada nama-nama namanya Pak Latif gitu ya, atau Dewi Latifah misalnya, perempuan. Sepanjang yang saya tahu, yang saya ingat, latifah itu akar katanya lutfun, maknanya adalah lembut, lembut tapi dalam nilai, bukan lembut di dalam eksistensi fisik, bukan lembut dalam makna misalnya gandum itu lembut dibandingkan kerikil, bukan.
Tapi lembut dalam makna nilai, di dalam makna hal-hal yang terkait dengan spiritual, ya, lembut. Jadi misalnya begini, oh hatinya lembut, lembut. Tapi lembut bukan berarti lemah, lain lagi. Mungkin lebih dekat kepada misalnya begini, ada kalimat, dia punya kepekaan sosial yang tinggi. Ya, itu mungkin lebih dekat dengan istilah latif. Salah satu asma Allah yang diajarkan di dalam tauhid bahwa Allah itu al-latifun khabir, ya, Allah itu maha latif, maha lembut. Lembut apa maksudnya? Ini tidak mudah kalau kita tidak belajar. Karena lembut itu bisa bermakna bisa terbias kepada makna-makna yang lain. Misalnya bisa jadi kita bisa menyalahpahami hati yang lembut itu berarti lemah. Oh, bukan itu. Atau orang hatinya yang lembut itu melankolis. Oh, enggak, bukan itu. Hati yang lembut itu dia terlalu peka sehingga mudah tersinggung. Bukan itu. Tapi apa? Latif. Nah, itulah sulitnya kalau kita mau mengalihkan dari rasa dari bahasa aslinya kepada bahasa serapan. Ya. Sebagaimana terjadi juga kesulitan dari bahasa Jawa mau diserap menjadi bahasa Indonesia. Kadang-kadang tidak mewakili bahasa aslinya. Secara seloroh ya, teman-teman kadang-kadang begini, bahasa Indonesianya kunduran truk itu apa ya? Oh, kebelakangan truk, kan nggak cocok. Misalnya seperti itu. Jadi ada bahasa-bahasa tertentu yang mempunyai cita rasa bahasa, pada saat diserap oleh bahasa lain itu kadang-kadang tidak mewakili cita rasa aslinya. Nah, latif itu kalau dalam bahasa Indonesia itu lembut. Tapi lembut itu seperti apa sih? Ya. Tetapi yang pasti begini, karena ini terkait dengan salah satu asma Allah, sifat Allah, maka latif itu sesuatu lembut, tapi lembut yang baik, yang benar, yang bijak, yang adil, pengasih, penyayang, tidak menyalahi sifat-sifat yang lain dari sifat-sifat Allah, itu ya. Itu lembut. Ya. Coba dimaknakan sendiri, karena semakin kita masuk menyelam ke dalam nilainya, semakin kita akan dapat. Tapi semakin kita malas menyelam, ya semakin kita tidak akan dapat hikmah di balik kalimat ini. Juga demikian juga kalimat-kalimat suci yang lain. Jadi latif adalah bahasa Indonesianya lembut, itu salah satu dari nilai-nilai ketuhanan. Kita diperintahkan untuk mendekat kepada Allah agar kita mendapatkan akibat pancaran-pancaran itu bisa kita tangkap melalui nurani kita, sehingga nurani kita juga mempunyai nilai latif. Pada saat kita mempunyai nilai latif, semakin tinggi nilai latifnya, semakin kita akan mampu untuk mengasuh nafasnya. Dengan lembut kita bisa mengasuh nafas kita yang arogan. Nafsu kita selalu ingin semaunya sendiri, liar. Nah, salah satu untuk mengasuh keliaran nafsu, itu salah satunya perlu power yang disebut latif, lembut, peka, mudah merasa, mudah untuk berempati, bertepos liro misalnya. Nah, itu bagian-bagian dari makna yang dikandung dengan latif. Bagaimana agar kita bisa latif? Tentu pondasinya harus dengan tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita memahami tentang keluar biasaan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, keadilan Tuhan, sehingga kita semakin terpesona dengan Tuhan, semakin kita yakin kepada Tuhan, sehingga kita kemudian dengan rela memasrahkan diri kepada Tuhan karena kita yakin dengannya. Tidak mungkin kita bisa menyerahkan keinginan kita kepada sesuatu yang kita tidak yakin. Ya, uang saja kita nggak mungkin menyerahkan kepada seseorang yang kita tidak yakini. Tetapi kalau kita sudah yakin sama seseorang, sudahlah, soal uang nantilah, sudah ini ambil dulu barangnya, uangnya belakangan. Kenapa? Yakin. Jadi yakin itu bisa memperbudak yang meyakini. Ya. Kalau anak itu yakin sama orang tuanya, anak itu akan otomatis duduk sebagai budak ayahnya. Kalau sampai seseorang meyakini sesuatu yang tidak bijak,
dia akan betul-betul diperbudak. Tapi kalau dia yakin, yang diyakini itu adalah figur yang bijak, maka dia akan diasuh dan dia akan didewasakan dan akan dimerdekakan dan dia akan diangkat, membantu derajat dirinya semakin tinggi. Maka hati-hati, jangan yakin sembarang yakin. Jangan menjadikan seseorang sebagai idola, karena idola itu bisa membentuk dogma dalam dirinya. Idola itu bisa membentuk ikatan keyakinan dalam diri seseorang. Kalau salah mengidolakan sesuatu, maka kita sedang terjerat kepada sesuatu itu. Itu kira-kira kalau kita yakin kepada Allah, maka kita akan otomatis mudah menerima pancaran-pancaran sifat-sifat Allah. Latif itu sumbernya ada pada Allah. Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin kita mensucikan diri, mensucikan pikiran, mensucikan indera, mensucikan fisik kita, mensucikan dari nilai-nilai yang tidak baik, mensucikan dari rasa-rasa yang negatif, maka kita akan lebih mudah menerima pancaran Tuhan. Kita akan lebih mudah menerima al-lutf, sehingga kita akan mempunyai hati yang latif. Mudah-mudahan Pak Mas Kuswara ini di antara orang-orang yang siap dengan pancaran lutuf ilahiyah, sehingga mempunyai hati yang latif. Begitu kira-kira. Bos, bos, waktu ini bos. Ya, memang sudah waktunya sih. Bos. Ya. Orang krungu. Orang krungu. Suaranya itu. Alah. Gila tuh. Jauh yo, jauh. Kecil banget gitu ya. Oke deh. Ya memang sudah waktunya sih, Bu. Bos, gini, aku tak pamit dulu ya. Monggo. Suara krungu. Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Terima kasih atas semuanya, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan segala keterbatasan. Semoga kita dipersaudarakan dalam penghambaan kepada Tuhan. Maka apapun yang disebut dengan kesuksesan itu akan mengikuti kita pada saat kita menjadi hamba Tuhan dan Tuhan menjadi Tuhan kita, komandan kehidupan kita. Dan saya mohon pamit. Wala haula wala quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Light Audience berproses menuju kesehatan diri hari ini, hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 ya, bersama teman sering kita Siwo Agus Hidayat. Insyaallah kita akan jumpa lagi minggu depan. Saya tutup rangkaian berproses menuju kesehatan diri hari ini, dan kita akan kembali masuk di Night Request masih bersama saya di FM World hingga pukul 24 nanti. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slow Hit Station 105.8 Light FM.